Yang juga menjadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, terkait dengan sidang perdana kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab yang digelar hari ini secara virtual. Sekarang, coba dulu ya, sekarang penuntut umum coba sapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya. Rizik Syihab protes, Saudara, karena meminta dihadirkan di ruang sidang tidak secara online. Hingga akhirnya, Saudara, ia pun meninggalkan ruang sidang. Suara jaksa terdengar. Sekarang coba dulu ya, sekarang penuntut umum coba sapa Habib, bisa kedengaran nggak suaranya di sana? Ya. Kami tidak mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sering putus, gambar pun sering terhenti, bahkan hanya bergantung dengan sinyal, dan setiap saat teknologi ini bisa disabotase. Itu alasan pertama. Jadi online ini akan sangat-sangat merugikan saya selaku terdakwa. Yang kedua, kalau alasannya COVID, bisa lebih memperketat, yaitu tentang protokol kesehatannya. Apakah dengan jaga jarak, kemudian masker dan lainnya, kita sama-sama bersepakat untuk menjaga protokol kesehatan. Maaf, biarkan sidang online. Maaf Majelis Hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Baik. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online, dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Sidang ini, Saudara, sempat terkendala gangguan audio. Kemudian ada permintaan dari pengacara Rizik Syihab agar terdakwa ini dihadirkan di ruang sidang. Sempat terjadi perdebatan dalam persidangan ini. Rizik juga meminta agar dirinya dihadirkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik menyebut protokol kesehatan bisa diterapkan dengan dirinya hadir di ruang sidang ini, Saudara. Apabila saudara tidak bisa menghadirkan terdakwa di ruang audiovisual yang ada di Barreskrim, berarti tidak bisa dilanjutkan. Saudara wajib menghadirkan terdakwa, oleh karena itulah maka ada petugas kejaksaan yang harus standby di sana. Tidak boleh terdakwa meninggalkan ruang audiovisual tanpa izin majelis hakim. Pendukung Rizik Syihab pun mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengikuti sidang, Saudara. Polisi menutup pintu masuk gedung pengadilan untuk mencegah kerumunan. Polisi terus meminta massa untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga titik kumpul massa. Titik-titik yang terutama adalah sekitaran pengadilan negeri dan sepanjang jalan yang mana ada jalan-jalan yang bisa masuk ke wilayah pengadilan negeri. Kita akan menempatkan pasukan, kita menempatkan anggota kita di titik-titik rawan titik kumpul massa. Tiga kasus sekaligus membawa Rizik Syihab duduk di kursi terdakwa. Ketiganya merupakan kasus tindak pidana kekarantinaan kesehatan.
Yang pertama, kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta saat ia mengadakan acara pernikahan putrinya. Rizik ditetapkan sebagai tersangka pada 14 November 2020. Kemudian polisi menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung pada 23 Desember 2020. Tak berhenti sampai di situ. Polisi kemudian menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor pada 11 Januari. Kasus Rizik Syihab mulanya ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat, namun kemudian diambil alih oleh Bareskrim Polri. Minggu 12 Desember 2020, Rizik Syihab resmi ditahan. Ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dijerat pasal berlapis, kini Rizik terancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Akbar Prabowo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat petang Akbar. Akbar, sidang dakwaan Rizik Syihab ini ditunda hingga 19 Maret. Lalu dari informasi yang Anda himpun di sana, seperti apa nantinya sidang dakwaan ini berlangsung? Tentunya kita masih akan menunggu Yasir dan juga saudara bagaimana sidang yang akan digelar pada tanggal 19 Maret mendatang. Namun dari kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan bahwa mereka tetap menolak jika sidang tetap diselenggarakan secara online atau virtual karena terdakwa Rizik Syihab ini menginginkan untuk datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri langsung sidang yang menjadi yang melibatkan dirinya untuk mendengar langsung apa yang dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, kemudian membela dirinya dan lain sebagainya. Dan tadi kuasa hukum Munarman sempat kami wawancara dan menyatakan bahwa ia membandingkan bagaimana proses sidang Rizik Syihab dengan proses sidang mantan Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Jika Rizik Syihab dihadirkan secara virtual dan mengikuti persidangan secara virtual sejak pagi hari tadi hingga sore hari tadi, saudara, namun berbeda halnya dengan mantan Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tatat. Terdakwa yang mengikuti sidang mantan Direktur Rumah Sakit Umi dapat dihadirkan secara langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan ini yang juga diinginkan oleh kuasa hukum dari Rizik Syihab untuk diberlakukan kepada Rizik Syihab. Oleh karenanya, maka di hari Jumat nanti ketika persidangan masih berlangsung secara online, kuasa hukum secara tegas menyatakan bahwa akan menolak berlangsungnya persidangan dan akan mengajukan atau meminta majelis hakim untuk mengadakan atau menghadirkan Rizik Syihab langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab hari ini menghadapi 3 perkara, saudara, dalam persidangan, yaitu perkara tentang kerumunan di Petamburan, Jakarta, kemudian Megamendung, Bogor, Jawa Barat, dan juga kasus di rumah sakit yang juga melibatkan Rumah Sakit Umi di Bogor, Jawa Barat. Dan juga ini jika melihat suasana pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sore hari ini sudah sepi dari para pendukung, dan tadi pada sidang yang berlangsung pada sore hari yang juga terdakwanya adalah Rizik Syihab sempat diwarnai oleh walkout dari kuasa hukum dari Muhammad Rizik Syihab. Walkout ini terjadi karena kuasa hukum merasa tidak diindahkan atau tidak dipenuhi keinginannya untuk menghadirkan terdakwa secara langsung, yakni Rizik Syihab secara langsung berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melainkan sidang masih berlangsung secara virtual. Majelis hakim kemudian memberikan waktu 30 menit untuk kembali menghadirkan terdakwa beserta kuasa hukum, namun sepertinya diskusi atau
negosiasi tidak berlangsung dengan lancar. Oleh karenanya sidang terpaksa tidak dilanjutkan dan Majelis Hakim melanjutkan ke agenda sidang berikutnya dengan terdakwa mantan Direktur Rumah Sakit UMI Andi Tatat yang langsung hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yasir. Akbar, tadi Anda sampaikan keinginan dari pihak Rizik Syihab maupun pengacaranya untuk menghadirkan Rizik Syihab secara langsung di pengadilan. Lalu dari keinginan ini, apakah sudah ada tanggapan begitu dari pihak pengadilan untuk sidang selanjutnya? Tentunya ini akan masih harus kami konfirmasi kembali ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ke pihak Majelis Hakim, apakah keinginan atau permohonan dari kuasa hukum serta terdakwa Rizik Syihab ini akan dipenuhi atau tidak untuk sidang selanjutnya yang rencananya akan berlangsung pada hari Jumat pukul 9 pagi mendatang. Namun hingga saat ini baru yang bisa kami sampaikan adalah Rizik Syihab menyatakan bahwa jika ia memang diperbolehkan untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ia akan mematuhi protokol kesehatan dan juga bisa melangsungkan atau mengikuti sidang dengan protokol kesehatan yang ketat. Jika memang alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk melangsungkan sidang secara virtual adalah mencegah penularan pandemi COVID-19. Selain itu, Rizik juga sempat membandingkan atau kuasa hukum dari Rizik Syihab sempat membandingkan dengan persidangan-persidangan lain seperti persidangan kasus Napoleon Bonaparte yang bisa menghadirkan langsung terdakwa ke ruang sidang, dan juga yang terakhir adalah membandingkan dengan kehadiran dari mantan Direktur Rumah Sakit UMI Andi Tatat yang bisa langsung hadir di ruang sidang, padahal Andi Tatat tidak dalam status ditahan atau ia masih bebas seperti itu. Namun ini kemudian yang masih harus kami konfirmasi lagi, apakah Majelis Hakim mengabulkan permintaan atau permohonan dari Rizik Syihab serta kuasa hukum untuk datang secara langsung menghadirkan terdakwa secara langsung di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada sidang di hari Jumat mendatang. Yasir. Kita tunggu saja nanti 19 Maret apakah Rizik Syihab ini dihadirkan secara langsung atau masih secara terpisah begitu. Akbar Prabowo, terima kasih atas informasinya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.